Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya membahas buku terjemah perkata dan penjelasan bacaan salat. Sekarang kita akan bahas pelajaran yang ketujuh dari surat Al-Fatihah ya. Jadi kita masih membahas pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan baca pelajaran yang ketujuh, halaman 37. Surat ini, yakni surat Al-Fatihah ya, mengajarkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah atau menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya, dalam surat Al-Bayyinah ya. Ayat yang kelima, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya, dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus ya. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kita diperintah untuk ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Ini dalam hadis arba'in juga ada ya. Jika kamu minta sesuatu ya, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti menyembuhkan penyakit, mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Jadi, ya untuk perkara yang hanya Allah yang bisa melakukannya, maka kita hanya minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kepada selainnya. Nggak boleh kita ya minta kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang lain hanya dokter itu hanya wasilah untuk apa namanya mengobati. Adapun yang berhak menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian mendapatkan jodoh juga demikian ya. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mendapatkan jodoh. Adapun untuk perkara yang bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala ya, seperti misalnya membetulkan rumah ya, kalau misalnya rumah kita ada yang rusak, genteng bocor dan lain sebagainya, atau membetulkan kendaraan dan lain sebagainya, maka tetap kita prioritaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta tolong pertama kali, yang kita ingat Allah gitu. Kalau kita dapat masalah misalnya, oh genteng rumah kita bocor atau mungkin plafonnya ambruk rusak, yang kita ingat pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya urusan kita dipermudah. Ya, masalah kita dihilangkan. Baru kemudian kita cari orang yang bisa membantu kita, misalnya pergi ke tukang dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali kita lakukan adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya dimudahkan urusan kita. Ya, ini ya pelajaran yang ketujuh dari surat Al-Fatihah. Insyaallah setelah ini kita akan baca pelajaran yang ke-8. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.